Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertemuan kali ini kita membahas tentang PAI kelas 7 tentang rukhsah, yaitu rukhsah dalam sholat, rukhsah dalam berpuasa, rukhsah dalam zakat, dan rukhsah dalam haji. Bersama saya, Zaifah. 1. Pengertian rukhsah. Rukhsah secara bahasa berarti keringanan. Dalam istilah syariat, rukhsah adalah keringanan atau dispensasi yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam. Untuk itu, melaksanakan ibadah dengan cara yang lebih ringan atau mudah karena adanya halangan atau keadaan tertentu. Yang kedua, dasar hukum rukhsah. Rukhsah berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis, di antaranya Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang mana artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang rukhsah, sesungguhnya agama ini mudah dan tidaklah seseorang mempersulit agama ini kecuali dia akan kalah. Rawahul Bukhari Muslim. 2 macam rukhsah. Rukhsah yang pertama yaitu rukhsah yang mengandung istihsan atau kebaikan. Pelaksanaan azimah atau rukhsah dapat dipilih oleh seseorang apabila rukhsah yang dipilih itu lebih baik. Contohnya, musafir tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Azimah adalah hukum umum yang disyariatkan secara mendasar untuk menjadi aturan umum bagi setiap mukallaf, pihak yang dibebani hukum syariat di semua kondisi. Terus yang kedua, rukhsah yang mengandung hukum azimah. Hukum yang awalnya haram dapat menjadi halal karena rukhsah dalam keadaan tertentu. Contohnya, meminum tua atau memakan bangkai pada saat keadaan tertentu dapat dihalalkan. Hal ini didasari bahwa apabila perbuatan ini tidak dilakukan, dapat membahayakan kesehatan ataupun bahkan nyawanya sendiri. Yang pertama, yaitu rukhsah dalam sholat. Contoh rukhsah dalam sholat, diperbolehkannya sholat jamak atau qasar bagi seseorang yang sedang menempuh perjalanan dengan jarak minimal 81 km. Contoh rukhsah, diperbolehkannya sholat sambil duduk atau berbaring bagi orang yang sedang sakit. Dalil rukhsah dalam sholat dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minasy shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubin. Surah An-Nisa ayat 101, yang mana artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar sembahyangmu. Jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surah An-Nisa ayat 101. Rasulullah pernah melaksanakan sholat jamak, yang mana hadis Nabi menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yajma'a baina as-salataini fi as-safari akhara zuhra hatta yadkhula awwal waqtil 'asri summa yajma'u bainahuma. Rawahul Muslim. Yang mana artinya dari Anas radhiyallahu anhu, apabila Nabi Muhammad SAW akan menjamak solat dalam perjalanan,
Beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjama antara keduanya. Rawahul Bukhari Muslim. Yang kedua, rukhsah dalam puasa. Rukhsah dalam berpuasa. Puasa adalah salah satu ibadah yang bertujuan untuk mencapai ketakwaan. Setiap pahala dilipat gandakan olehnya pada bulan Ramadan. Apakah tidak rugi apabila tidak berpuasa? Padahal puasa mendorong seseorang untuk meningkatkan ibadah. Puasa pun dapat menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagaimana dengan orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah puasa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk meninggalkan puasa terutama orang-orang yang musafir, sakit, wanita yang haid atau nifas, wanita yang sedang menyusui dan orang tua renta yang sudah tidak mampu lagi untuk melaksanakan ibadah puasa. Rukhsah dalam berpuasa yang pertama yaitu dibolehkan bagi orang yang sedang sakit. Yang disebut orang sakit di sini adalah mereka yang berat berpuasa karena sakitnya. Apabila mereka berpuasa, penyakitnya akan bertambah parah. Penderita sakit berat seperti stroke, ginjal, cuma penyakit parah lainnya diberi keringanan dalam berpuasa. Bagi mereka dalam mengganti puasa di hari lain apabila sudah sembuh. Apabila tidak ada harapan sembuh akibat penyakitnya, ia boleh menggantinya dengan membayar fidyah. Orang sakit mendapatkan rukhsah atau keringanan dalam berpuasa. Dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون, yang mana artinya yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat perjalanannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik bagimu, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Yang kedua, orang yang sedang berpergian atau musafir. Mereka yang sedang berperjalanan minimal 81 km diperbolehkan meringkas sholat, boleh juga meninggalkan puasa jika perjalanannya itu memberatkannya. Orang-orang dengan pekerjaan dalam perjalanan secara terus-menerus seperti mengemudi taksi, kereta api, kru pesawat terbang dan lain-lain diperbolehkan tidak melaksanakan puasa jika itu memberatkannya. Namun mereka wajib mengganti puasanya di hari lain dan wajib berpuasa jika perjalanan itu tidak memberatkan. Yang ketiga, wanita haid atau nifas. Wanita yang haid atau nifas wajib meninggalkan puasa dan mengganti puasanya pada bulan lainnya atau puasa qada. Seorang wanita yang keguguran atau mengeluarkan darah saat hamil kemudian dilakukan operasi agar janinnya keluar. Apabila janinnya sudah berbentuk manusia, kira-kira berumur lebih dari 80 hari, maka dihukumi nifas. Wanita tersebut hendaknya tidak puasa dan pada hari lain mengganti puasanya. Tetapi jika janinnya belum berbentuk manusia, kurang dari 80 hari, maka wanita tersebut tidak dianggap nifas dan ia wajib berpuasa. Yang keempat, wanita hamil dan atau menyusui.
Kedua perempuan ini yang hamil atau menyusui wajib mengganti puasanya sebagaimana orang yang sedang sakit. Kalau khawatir puasa akan menjadi mudarat kepada dirinya sendiri atau pada anaknya, keduanya diwajibkan mengganti puasanya dan membayar fidyah kepada fakir miskin apabila hanya takut akan menimbulkan mudarat bagi anaknya. Yang kelima, lansia atau orang yang sudah tua renta. Orang tua yang renta dan tidak mampu lagi melaksanakan puasa diperbolehkan meninggalkan puasa dan menggantinya dengan membayar fidyah. Jika lansia tersebut tidak mampu membayar fidyah, pihak keluarga yang membayar. Fidyah diberikan berupa beras mentah atau sejenisnya seberat 1 mud atau 0,75 liter. Fidyah dapat diberikan pula berupa makanan siap saji. Beberapa fakir miskin diundang sesuai jumlah hari yang ditinggalkan. Akan lebih utama bila beras tersebut ditambahkan lauk pauknya. Baiklah, di sini ada beberapa orang yang boleh meninggalkan puasa dan orang yang wajib mengqadha atau membayar fidyah dan yang juga tidak wajib untuk membayar fidyah. Kalau dia tabelnya itu merah, maka dia tidak wajib untuk membayar qadanya atau fidyahnya, sedangkan yang warna hijau itu wajib untuk diqadha atau dibayar fidyahnya. Nah, yang pertama yaitu ada anak kecil. Anak kecil tidak wajib untuk mengqadha atau membayar fidyah. Yang kedua ada gila yang tidak disengaja. Gila yang tidak disengaja ini tidak wajib untuk mengqadha puasa atau membayar fidyah. Yang ketiga ada gila yang disengaja. Gila yang disengaja ini maka dia wajib untuk mengqadha dan tidak membayar fidyah. Yang keempat, sakit yang ada harapan sembuh. Ini wajib untuk mengqadha di hari lain dan tidak membayar fidyah. Yang kelima, sakit yang tidak ada harapan sembuh, maka dia tidak wajib mengqadha tetapi membayar fidyah. Yang keenam, orang yang sangat tua. Dia wajib membayar fidyah dan tidak wajib untuk mengqadhanya. Yang ketujuh, orang bepergian jauh atau musafir. Dia wajib mengqadha dan tidak membayar fidyah. Terus selanjutnya orang hamil dan yang menyusui. Khawatir akan dirinya sendiri, maka dia wajib untuk mengqadhanya dan tidak membayar fidyah. Selanjutnya, khawatir akan dirinya dan bayinya, wajib untuk mengqadha dan tidak membayar fidyah. Terus, khawatir akan bayinya saja, maka dia wajib untuk mengqadha dan membayar fidyah. Baiklah, rukhsah selanjutnya yaitu yang ketiga, rukhsah dalam zakat. Baiklah, bagi setiap muslim, zakat merupakan kewajiban. Zakat berfungsi membersihkan diri dari hartanya. Orang yang menunaikan zakat selain melaksanakan perintah, ia pun berupaya untuk menyucikan diri dan hartanya dari kotoran dosa. Selain itu, zakat mempunyai fungsi sosial, yaitu membantu masyarakat yang kurang mampu, fakir dan miskin, juga kelompok lain sesuai dengan ketentuan syariat. Zakat fitrah dapat dibayar dengan uang. Zakat fitrah umumnya dibayar oleh jenis makanan pokok langsung seperti beras. Pembayaran zakat dilakukan oleh pemilik zakat untuk kemudahan teknis pembayaran. Seseorang yang dapat mewakilkan pembayaran zakat pada orang lain. Pembayaran zakat fitrah bertujuan untuk membahagiakan fakir miskin pada saat hari raya. Namun demikian, pembayarannya bisa dilakukan beberapa hari sebelum Idul Fitri. Yang keempat, rukhsah dalam haji. Ibadah haji diperuntukkan hanya bagi orang yang mampu. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah Allah Maha cara melaksanakan ibadah haji.
boleh memilih tamattu, qiron atau ifrad. Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surah Al-Imran ayat 97. Haji dilaksanakan sekali seumur hidup. Pelaksanaan ibadah haji boleh ditunda meski sudah mampu, misalnya ada wabah. Cara melaksanakan ibadah haji boleh memilih tamattu, qiron atau ifrad. 1. Ifrad, yaitu haji dikerjakan terlebih dahulu, kemudian umroh. Yang kedua tamattu, yaitu umroh dikerjakan terlebih dahulu, kemudian haji. Sedangkan yang ketiga qiron, yaitu haji dan umroh dilaksanakan secara bersamaan. Pelaksanaan ibadah haji boleh dikerjakan orang lain atau badal haji atau al-hajj al-ghair. Pembayaran dam boleh digantikan dengan puasa. Pembayaran dam dalam ibadah haji dengan menyembelih kambing dapat digantikan dengan puasa 3 hari di tanah suci dan 7 hari di tanah air. Orang yang melaksanakan tamattu dan qiron terkena kewajiban pembayaran dam. Quran Surah Al-Baqarah ayat 196. Tidak bermalam di Mina. Bermalam di Mina untuk melontar jumrah bukan termasuk rukun haji, melainkan wajib haji. Alasan dibolehkannya rukhsah. Tujuan rukhsah bukan untuk berlaku zalim, dosa, atau meringan-ringankan suatu hukum yang sudah ringan. Orang yang sedang dalam perjalanan musafir diberikan keringanan sesuai dengan jarak dan kondisi yang ditentukan. Rukhsah bagi orang jika tidak mampu menjalankannya seperti puasa di bulan Ramadan dikarenakan musafir atau sakit. Rukhsah bertujuan pula untuk menghilangkan kesulitan dan menghendaki keringanan sampai menemukan kelapangan sesudahnya. Manusia dapat memilih antara melaksanakan azimah ketentuan semula atau rukhsah keringanan. Mempermudah pelaksanaan syariat Islam, agama tidak menghendaki kesukaran. Pembuktian bahwa syariat Islam tidak kaku dan tidak pula ekstrim. Menguatkan istiqomah dalam ibadah dan cinta ajaran Islam. Mendorong sikap saling disiplin dan saling menghargai. Sekian materi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.